Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari Sabtu Sunyi hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya 53 ayat 11 yang berbunyi, "Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hanya orang benar yang dapat membenarkan banyak orang oleh hikmat. Bagian dari nubuatan tentang doulos tuteu, yaitu hamba Allah yang menderita, yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 11 ini sesungguhnya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena secara manusiawi, seandainya Tuhan Yesus mau dan masih menghindarkan diri meninggalkan kota Yerusalem ketika itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan Yesus justru mengatur semua tindakannya adalah untuk memenuhi rancangan Allah Bapa. Sejak awal kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, semua nubuatan itu dipenuhinya agar dapat menjadi anak domba Allah yang sekali dikorbankan sampai mati, supaya manusia yang berdosa mendapatkan kesempatan pengampunan dari Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal. Karena hanya orang yang benar yang bisa membenarkan orang banyak, yaitu umat manusia, ketika hal itu semua dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari nas renungan firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita semua agar sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus dan sudah diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian kekal ini, untuk sampai kelak pada kehidupan yang kekal yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita, sungguh-sungguh harus mau meresapi akan makna dari pengorbanan hamba Tuhan yang menderita, yang disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, bukanlah karena ia menanggung akibat dari dosa-dosa dan kesalahannya sendiri. Nubuat Nabi Yesaya tentang itu semua sudah digenapi atau dipenuhi secara sempurna di dalam dan melalui diri Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam suasana hari Sabtu Sunyi hari ini, di hari kedua setelah wafat atau kematiannya pada Jumat Agung kemarin yang sudah kita peringati, mari kita kenang dan peringati menjelang hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuasa kematian kekal pada hari Minggu 4 April tahun Anno Domini 2021, berarti peristiwa peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita peringati 2021 kali ini, kita peringati dengan selalu dan mau harus menjalani hidup ini di dalam mensyukuri akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar itu. Dia mau menjaga agar kita juga mampu untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari semua perbuatan jahat yang penuh dosa, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita ingat kembali akan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28 yang mengatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja,
dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini di suasana mengenang hari-hari menjelang kebangkitan-Mu untuk mengalahkan kuasa kematian. Itu sebabnya kami memang harus bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kami. Dia adalah Allah yang walaupun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus adalah orang benar yang dapat membenarkan banyak orang oleh hikmat Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu itulah yang memungkinkan hal itu semua terjadi. Pada hari ini kami mau berdoa juga bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan kesehatan, sakit penyakit yang telah mereka alami, baik yang sudah begitu lama maupun juga penyakit yang baru saja mereka derita. Oh Tuhan, penyakit apapun itu juga, kami percaya oleh mujizat kesembuhan-Mu yang masih berlaku dan terjadi, Tuhan akan pulihkan mereka, Tuhan akan sembuhkan mereka termasuk gangguan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan mujizat kesembuhan melalui perawatan para dokter medis maupun juga semua obat yang digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.